Ini rumah sakitnya Billy. Resepsionis, kok resepsionis ya? Hotel. Iya kan? Ini. I say hotel. Hah? Family hotel ini. Hotel. Big now. Wow. Jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini. Sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini. Zaid bin Sabit itu lebih penting. Tapi tahun awal sekolah nih. Waduh tapi kayak ini kira-kira. Apa ini? Sing Zaid bin Sabit. Polaris FM. Radio nomor 1. Nomor 1 ya. Sahabat terbaikmu. Polaris FM. Tiada bintang tak bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Baby, I just feel like I was good there. I know that life is hard, jangan bersedih. Aku kan ada, tak ada antara yang lain sementara ku sini selamanya. Yeah. Jagalah rasa cinta. Girl, you got the recipe macam cincin. Jadi yakini ku akan pasti. Kau ini ku bila aku ready. Tak pernah ubah fikiran aku janji. Biarpun kau ugur aku ada saksi. Okay, aku tak peduli kau kerana jari kecuali ini. Yeah. Kalau tak pandai nak sarung cincin, itu yang paling penting. Tanya benda yang lain. Girl, aku cuma mahukan kamu. Tiada bintang yang bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Kiri ini ke arah ke tepas, Le. Walau lupakan semua yang dah berlalu, tengok dapatkan kau ada aku. Janji padaku kau takkan pergi, tetap di sini jangan biar tolong percaya kataku. Jalan di kiri di mana, Le? Memang tak ada yang lain cuma kamu. Jadi apa lagi yang kamu tunggu? Tak pernah ubah fikiran aku janji. Biarpun kau ukur aku ada saksi. Okay, aku tak peduli kau kerana jari kecuali ini. Kalau tak pandai nak sarung cincin, itu yang paling penting. Tak ada benda yang lain. Anu ta anu ne lambu ya gorden yo ya. Jika gorden nih. Iya punya gorden yo. Jika ku tak bersamamu, Kalau mau di itu ada tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu.
Papas. Apa Bang. sih kok aku tuh kayak papas? Hah? Iya kan, pakai Magelang deh. Bang Udah pasar. mek BJB ngono ae. Enggak, ya iya. Ya api loh, sekelas kabupaten punya bank sendiri loh dek. Harusnya bisa kayak Udah bisa anu. ya bisa loh, iya bisa. Tapi customernya tetap anu, dia enggak duwe ATM loh dek bapak sih gua. Terus siapa lah nyampe duitnya? Yo anu manual. Lu nang bank. Iya. Lu on. Yo kan untuk menghemat biar nggak mudah gesek-gesek, pinter juga memang. Gesek. Lah, enggak enak antrine kok. Enggak. Tersandung kasus Gampang. pelecehan seksual. Cukup. Aktor berusia 70 Kalau misalnya anu kan gesek-gesek kan cepat, saya juga pinter bapak sih ngerti deh. Dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dengan masa percobaan. Ini Malaysia gesek-gesek. Ada satu orang maksudnya satu orang. Nah kalau dua orang Borobudur. menjadi tadarus. Loh, lah sing mau. Jadi dua orang. Nah, jadi dua orang. Lah sing mau yang boleh satu juga nang membaca, Borobudur yang juga satu loh. Iya. Mendengar atau menyimak ya. Nah, sementara yang kita terjadi di masjid atau musola atau di rumah lebih dari satu orang, Iya, dua iya. orang bahkan 10 lah. Iya. Nah, gitu itu namanya tadarus. Nah, kalau sendiri bagaimana tadarus? Bukan? Ya tadi tadarus membaca sendiri. Seperti itu. Boleh. Yang pendek boleh, tidak apa-apa. Suratul Ikhlas misalnya, Iya. paling pendek gitu kan. Iya, betul. Qul huwallahu ahad. Baca 3 kali. Baca 3 kali, malah ada riwayat sama dengan khatam. Khatam Quran. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Tapi itu bagi mohon maaf, Mbak Ayu, bagi yang memang bisanya suratul Tapi terkadang kita dalam perjalanan Iya. ya entah itu di mobil atau di motor, kita membiasakan diri dengan zikir. Iya. Baik itu zikir-zikir pendek maupun baca surat-surat pendek seperti itu, Ustaz. Iya. Itu juga sama maknanya. 3 kali sama dengan kata baca Al-Quran seperti Itu ada anunya Bu Ayu. Ini nanti biar punya juga menjelaskan. Iya. Dulu ada kisahnya itu, ada ceritanya. Kalau tidak salah menantunya Kanjeng Nabi yang namanya sahabat Ali itu. Jadi Nabi pernah istilahnya membuat, kalau sekarang istilahnya sayembara perlombaan. Nanti siapa yang bisa khatam Al-Quran saya hadiahkan apa itu, kalau tidak salah sultan apa itu. Nah, itu sahabat Nabi itu Taman mengaji. sama bersemangat ikut berlomba. Ada yang sehari khatam sekian. Nah, ternyata yang dinilai oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Ali, ternyata hanya baca suratul Ikhlas 3 kali. Terus anune nang ndi tebane lho ya. Bahane tekan ndi. Dan tidak sekedar membaca, Nyampe nang di tapi bahan-bahan. dilihat dari Mana, Pak, Dek? makosidnya, tujuannya ya punya ya. Mungkin yang lain saya membaca semangat 3 kali misalnya khatam atau satu kali khatam, tapi karena Apa, Dek? hadiahnya. Nah, kalau Sayyidina Ali mungkin 3 kali memang lillah ya, karena apa? Adapun kok terus kemudian beliau Kanjeng Nabi memberi hadiah, Senin ini adalah bagian diajak dari makan kebahagiaannya buka untuk bersama Ali. deh. Tapi ini pelajaran juga, ternyata bagi umatnya Memilih. orang yang tidak Sesok. bisa membaca secara keseluruhan, Iku, memang hanya zaman baca nanti. suratul Iya, Ikhlas maaf. ini termasuk semangat. Jadi Aku balkon ternyata des. begitu, seperti tadi Ibu Ayu. Kalau di jalan baca suratul Ikhlas bagaimana? Termasuk baca Quran. balkon des. Nah, gitu. Balgondes. ini di Balkon desa, apa balkon desa ya itu balkon des. sengaja kita kalau kita mau melakukan sesuatu itu kita kan harus tahu dasarnya dulu. Tanpa kita tahu dasarnya biasanya semangatnya kita kan kurang. Di bulan Ramadan kenapa sih kan kita Ramadan itu setelah sholat Isya kemudian tarawih tentu sudah capek. Tapi kenapa kita tetap semangat? Karena tahu kandungan yang ada, keutamaan yang ada dalam tadarus. Maka walaupun saya melihat ibu-ibu yang sepuh itu ya sudah sambil begini Mbak Ayu dulu tidak apa-apa menyimak yang lain gitu. Dalam majelis itu insya Allah ikut menjadi majelisnya Quran.
kata sayang. Ini kayak montar sebelah kanan tuh Ebi. Karena dan ini juga biasanya mengambil tempatnya kalau tidak di musola, masjid itu pasti taruh musola. Maka baru di sini saja sudah berapa keutamaan masuk di dalam. Seorang yang memakmurkan masjid, masuk orang yang menjaga silaturahmi, termasuk orang yang di situ majelis ilmu, banyak sekali kebaikan. Ternyata indah ya, indah sekali kalau di situ ada snack, majelis sedekah, ada teh panas baik. Ini luar biasa. Dan itu ternyata kalau menurut sahabat Utsman itu adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga ya punya ya. Itu ciri orang yang bertakwa keseharian, tampak keseharian loh Mbak Ayu itu adalah orang yang seneng kumpul bermajelis, jawane jagungan lah, jagungan lenggahan, tapi dalam kebaikan. Iki lho ya sedono kan sing Mam Dede bakar-bakar itu. Kan macam-macam, ada yang membaca dengan bener lagi. Semangat itu, semangatnya. Ada yang membaca bertahta-tahta, artinya memang baru belajar terus dibenarkan dengan yang lainnya. Nah, ada yang di belakang sambil duduk mendengarkan saja. Ada yang sambil lendian, kalau tiduran juga ada. Maksudnya ngantuk bukan tiduran, kalau tiduran belum sore ya. Ada lagi juga yang sambil lianan. Nah, ini yang harus kita bedakan. Nah, sehingga mohon maaf, yang saya maksud tadi jagongan, lenggahan, majelisan bila mana asal memenuhi syarat. Artinya begini, ketika bermujalasah jagongan tadarus itu dengan ketentuan 2 syarat ini. 1 angsitu wasma'u. Wasma'u itu dibalik wasma'u angsitu. 2 ya punyanya. 2 asal mendengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Jadi kalau komplitannya Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu firman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Allahu a'lam bimuradi. Ketika dibacakan Al-Qur'an, kemudian kau mau mendengarkan, kemudian sambil mendengarkan tapi diam, tidak mainan HP ya, apalagi bicara sendiri, diam, mendengarkan, diam, anteng ya, malah lebih nyaman, ngantuk ya, bahkan kantuk itu la'allakum turhamun, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bahkan menurut dokter itu Pak ya, penelitian orang yang sarafnya pasti aja bingkungi api hampir stroke gitulah ya istilahnya, itu hanya lantaran mendengarkan bacaan Al-Quran baik secara langsung ataupun lewat apa itu media niat yang penuh. Setelah 400 meter gitu ya. belok kiri. Saya juga sudah membuktikan sendiri tuh, Gitu ya? Pak Kiai dan Bu Ustazah. Alkisah ketika suami saya tidak sadar diri, tidak sadarkan diri selama sehari semalam, bahkan dokter juga sudah menyerah gitu ya, ICU gitu ya Mbak. Iya, di ICU. Saya yakin dengan bacaan Al-Quran Belok kiri. akhirnya apa itu handphone saya taruh di sisinya, di telinganya, otomatis kan baterai habis. Sambil saya colok itu terus saya nggak berhenti sehari semalam 24 jam lebih, alhamdulillah sampai sekarang suami saya sadar. Betul. Padahal itu dalam keadaan diam ya. Diam sudah Di ICU kan ya. di ICU sudah alatnya penuh, Betul. sudah keluar darah semua. Saya yakin, Betul. ada keyakinan. Cuma kata dokter, insya Allah suami saya kuat dokter. Gitu. Alhamdulillah luar biasa. Nah itu tadi praktek dari apa itu? Al-Quran fastami'u wa ansitu lahu. Fastami'u itu artinya mendengarkan. Beliau mendengarkan itu, Tapi tidak bisa merespon. Kemudian wa ansitu dalam kondisi diam. La'allakum turhamun. Apa hasilnya? Diberikan kesembuhan Allah SWT. Gitu ya. Itu punya Iya, dan di sini di surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
kita harus sering ngaji loh, Le. Turunkan Bet, Le. dari Iya, Al-Quran. Harus sering ngaji, sampai Suara kurang. Sampai jadi dino ngaji penuh ayo. dan rahmat Kadang bagi Karena nanti orang-orang tesnya tuh yang ngaji loh, Le. beriman. Kemarin Pak David nanya. Itu tidak Harus ya, kepada Le, orang Hafid. Iya, yang kemarin Om Babe soleh. bilang, wis lancar ta ngajine Jadi ngono. Al-Quran kan beri sebagai syifa, Lancar kan sebagai ngajine obat ngono. dari segala penyakit. Maka Mbak Kamu Ayu kalau tadi pengen kan masak berangkat sampai dari san, ya harus keyakinan. betul, Le. Maka sembuh. Iya, memang penting itu di Ayo, Le, hitung keyakinan cepat. itu. Itu cepet tapi udah bilang kok. Kalian, dia Tadi sih kan? tak pengen tak takoni. Enggak. Tak beda-bedai tapi ono sing gak iso. Apalagi Itu sambil gimana kayak baca. koran itu loh, Dek, semua itu loh. Nah, itu kan seolah-olah nyun sewu. Koran. Istilahnya Iya, kita hitung cepat, mencuekkan Atau seakan-akan kita nyambi. nyambi lah itu. Sedang berkomunikasi dengan Allah. Betul. Kayak Abi melebut Al-Quran, tes tapi kita tentara. campur komunikasi dengan Ya, apa manusia yang Yo, di sini misalnya seakan 5, dicampur, 6, tidak ada 11, jedanya. terus Maka lanjut dalam terus, waktu terus, tadarus itu paling maksimal ya 1,5 atau 2 jam. Itu kita usahakan HP betul-betul jalan iya, dipegang ya. tutup. Iya, kalau mau HP-an ya Qurannya ditutup. Qurannya ditutup. Iya, tidak asal dicampur aduk. Allah Tadi kata-kata manusia. sedang komunikasi. Barangkali dari sahabat pendengar sendiri yang belum mengalami mungkin apa iya, tapi secara nyata kisah ini memang terjadi dan Wah, bahasa cinta maneng loh. mukjizat yang diberikan Allah. Bahasa cinta tetelan ini mau bahasa Termasuk cinta ketika maneng. suami saya masih dalam kondisi kritis. Penyiar itu kita kan closing siaran itu jam 11 malam ya. Betul. Ya pulang siaran itu sampai rumah itu pasti yang namanya HP itu Apa? ayat Al-Quran total saya setel sampai lagi walaupun nggak keras-keras tapi di telinga suami. Alhamdulillah kondisi semakin membaik. Truk, sore truk. Astagfirullahaladzim. Iku mang. Itu Allah. itu kan juga ada ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Wonge hati ana menjadi wong ini tenang. sore. Yo, lah, makanya. Betul Oh, ya. Mbak. Kita itu sudah begitu meyakini ya. Agama kan memang harus Sandalnya emang ada keseluruhan sebentar-bentar kita kan. paham. Maka Iya, udah gede-gede jangan ini. separuh-paruh. Kita orang Islam tahu bulan Ramadan tadi sepanjang jalan Ya, lewat Pak ada Yai, orang kecelakaan tadi. kami juga. Orangnya dibawanya truk. Iya, bakso ada. Kebetulan belum melihat Bustaya Ono karena paling kita pas di belok studio paling ini. ya aku mau terbalik loh. Kebetulan hari ini sudah Pas belok paling iku terus kemana-mana terkait saya. banteran apa Itu deh ya memang apa pagi-pagi sekali belum. Itu agak siang Pak sudah mulai ada hari ini. Hari ini aduh sudah mulai. Ini masa yang di situ semuanya Muslim apa enggak ya? Atau mungkin alasannya keberagaman gitu ya. Jadi artinya apa Mbak Yu, ini kesempatan setahun sekali datang bulan itu, bulan yang di situ penuh rahmat, penuh ampunan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Karena setahun itu bisa kita penuhi. Kenapa kita diberi istilahnya Allah itu sedang menggelar diskon gitu ya? Betul, diskon besar-besaran. Besar-besaran. Katakanlah kalau kita berbisnis itu kita itu harus kula aja ngoke. Kita nyetok gitu ya Pak ya. Bukan berarti setelah ini kita berbuat dosa lagi ya. Tapi luar biasa ya Tan Mbak di bulan Ramadan ini ya. Betul, ya jadi kebaikan ditingkatkan, apa ditinggalkan, tapi keburukan juga iya. Itu loh, ya keburukan juga sampai ditinggalkan. pahala sunnah Iya. pahala wajib kan Betul, gitu ya. iya. Dan Maksudnya keburukan di ketika kita berbuat buruk. Iya, ketika maksiat dosanya dilihat. karena artinya melawan. Maka seperti contoh misal tadi punya ingin 3 kaki kok banyak warung yang buka. Kalau yang mau makan mungkin itu musafir orang jauh, tidak masalah, tidak berdosa. Atau wanita yang lagi berhalangan. Wanita yang lagi berhalangan tentu punya etika juga, tidak asal dilihat diperlihatkan di jalan. Boleh itu kalau dia musafir atau sedang berhalangan haidnya. Tapi itu pun ada aturannya. Misal kalau sedang haid itu sekali pagi ya sudah, nggak usah terus makan di pinggir jalan. Enggak. Tapi sepertinya kalau di Iran nggak ada yang di pinggir jalan kayak gitu ya. Itu terserah ya. Iya. Iya. Karena sebetulnya sama saja. Main gitu. Iya. Orangnya kok orang dekat. Main di tadi. Oh, mau omai sayang. Orang dekat laki-laki sudah gak ada alasan lagi, nggak ada alasan. Maaf saya sedang M. Oh iya. Hafid kamu tadi kok gak ikut potong rambut pisan Durasi berapa kilometer ya? Dan tentu ada ketentuannya. Masa
biar saya cemek. Cemek. Ya itu tadi kan. Musafir malas. Boten nih Atau malah boten. Cemek lama-lama botak. Bisa puasa dan sahabat pendengar semuanya yang masih bertahan di hari kelima ini ya. Seperti ini. Abi, cemek lama-lama botak. Itu sudah makan bakso itu. Ya itu adalah memang diberi kekuatan. Yang muslim ya. Rambut aku dari kemarin ke atas terus. Ya memang Bukannya ke bawah. Nantinya Mas Afif Betul-betul itu orang muslim itu. Aku dibilang kayak landa. Begini saya dalam pikiran saya. Tapi kayak landa. Apa sih kalau Anda? Menang. Bukan haknya untuk Bilang temenmu, siapa yang bilang lada? muslim gitu. Mudah-mudahan besok kuat. Bilang, biarin. Muslim Ya gitu ya. Ngerti ya? sedih gitu rasanya. Nikmat Loh, ya apa? Kok dibilang landa? lakukan itu seperti ini. Iya, tak mau jawab lah, biarin. Diberikan. Apa urusan Makanya jawab? kita itu ya kita bersama selalu mendoakan muslimah. Rumah tangga hanya 1 tahun. Fotonya sampai Tapi dirambati onane. biasanya ini Pelangi on. apakah boleh ketika saya membaca Legend Al-Quran itu, itu legend. sudah dari Legend. hari-hari biasa setelah Legend apa membaca legend? Al-Quran itu setelah selesai saya akhiri dengan doa. Doa itu artinya keinginan, Abi. harapan yang ada iya, kok gak di mampu, diri kita anu yo, dikomunikasikan ikut yo. kepada Rosalia, Allah Mi. kepada Allah. Apakah itu boleh? Enggak, lo itu gak mau yukut ya. Surut. Ini yukut, ini Sangat legend. sangat sulit memang kita melalui Abi dulu pernah mandi di kali Alamat amat kira. kali. Oh, jadi kering-kering gini ngono kering loh. Abi pernah mandi di kali. Oh dulu sering nih Abile. Nang Seru dam. banget ya Abi. Hah? Dulu seru ya mandi kali. Iya. Kau tahu? Mari. Amat kira. Ojo gremet-gremet ngono geli lho, Umi. Kayak mandi. Kamu ngurang langsung gak apa-apa Kayak di kolam renang dulu Bi. loh. Nah, Sekarang nggak dibolehin sama Umi. apa Bi. saya? Sekarang nggak dibolehin Kenapa? mandi di kali sama Umi. Kali mana? Ya kali yang di pas Tinggisan itu. Saiki lek banyune banter. Kate ngolehi opo lek banyune banter. Terus lek misale banyune enggak ono. Kate mandi ndek kali ta ngene. Terus mari ngono lek ono emas kenyut di kali dam ya apa? Mas. Emas gak? Enggak. Mie kenyat itu apa mie kenyat? Seru nih. Mie kenyat apa? Mie kenyat apa? Kenyut iku lele. Apa? Orangnya dikenyat-kenyat. Ini kenyut. Apa? Tahu emasnya? Halo. Tahu emas gak? Gak tahu. Tahu emas gak? Enggak. Hah? Apa tahu emas gak? Tahu. Emas AO. Umi yang bener. Leh, gak percaya. Leh, bati terus apa juga anggane AO dek kono le. Gak percaya kamu. Bener nih. Leh, gak percaya. Bla di sana batu. Ya kadang-kadang dek kono. Berarti AA-nya di toilet nih, bukan di Leh. Lah wong desa mbiyen gak ono toilet yo nek kali. Leh gak percaya kamu. Leh. Bener-bener. Loh, lah kadang-kadang koyo wong-wong dek. Lah yuk sri bareng kadang-kadang lek ono ndek kali kok gak percaya kamu. bener Lah kok nabi gak percaya. Tapi gak jawab berarti. Makanya dah mas, makanya kan tak omongin.
Ojo mandi dek kali. Enggak, serunya di situ lah, enggak apa-apa. Serunya di situ memang, tapi lah kamu gak jijik ya gak apa-apa. Tapi kan Umi kan ngeman. Umi dulu juga mandi di kali. Gua gak tahu lah api apa. Umi tahu. Umi tahu. Umi tahu. Balen terus saya. Ngomong guyonan Umi Umi tahu. Apa api ku lho, aku gak tahu mana. Iya, apa tuh? Nah, emang enggak apa. Umi pernah mandi kali. Iya, sama. Ya kan? Apane gak tahu tak preso tak abi aku nama Mrena kali gak tahu. Sayang. Abi lihat dengan kamera CCTV. Alah, enggak tahu. Oh, lihat tapi. Biyen Mas Radian iku lo tahu, ndek kali. Lho kamu kan pernah ndek kali biyen. Kali. Lho gak percaya. Langsung kenter enak adek, cawike langsung di kono. Tadi kemarin aku lihat ada yang AO di kali. Ya iya wes iku. Terus ada lagi yang nyuci baju. Iya ngono. Ya enggak apa-apa, biasa kehidupan di desa. Kehidupan di desa begitu memang. Karena apa? Karena kadang karena kan sumber dari kali itu kan air sumber dari kali kan bersih memang le. Hafid iki apa sih adik dicubliti iku lho apa sih kon niku. Wis Hafid tak boleh. Jangan bilang tai jauh. Nanti tak bilang cinta. Sudah diterus no. Kita sama. Dolang tak omong ya kan Hafid kan awalnya kan ngomong aku nggak boleh sama Umi ya kan tak ceritain apa aku gak oleh kan tak duduk alasanku apa ya ada arek sing nambah-nambahi bener aku ngomong aku ngomong emas apa emas iku Mi Mas itu Gini loh deh. Ada satu perbedaan yang kadang sangat mendasar ya antara kehidupan kita di perkotaan. Saya tahu mana ngoringan abi gitu ah. Perbedaan yang mendasar itu adalah yaitu dalam hal pertemanan dan bersosialisasi gitu loh. Kalau di desa itu kan relatif kita guyup sama mungkin teman-teman kan kayak gitu. Mas Abi bisa merasakan kan ya kan ya. Tapi merasakan. Ya pasti banyak manfaatnya. Dengan kita berteman otomatis kita pandai gitu dalam hal bergaul. Berteman, bersosialisasi, bergaul itu kan manfaatnya kita bisa menurunkan ego kita gitu loh deh. Karena apa? Kalau namanya berteman itu kan kita nggak boleh menang sendiri kan nggak boleh. Gitu. Kalau coba kita tidak punya teman, kita tidak kita akhirnya sombong terus angkuh kayak gitu loh deh. Kan nggak bagus juga. Makanya semakin banyak teman itu menandakan bahwa dia itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi gitu. Kalau nggak punya teman, berarti kan perlu dipertanyakan. Kayak Abi gitu, Abi kan kesana sini silaturahmi kan kayak gitu. Masyair ya maupun nanti transportasi
Mas Kota itu sudah enak deh. Banyak teman tuh enak deh. Sudah nggak Mas Abid? Coba Mas Abid lihat Abi coba ke sana sini ya kan? Iya nggak? Mas Abid sendiri gimana? Bisa merasakan kalau di desa gimana? Hah? Cerita dong. Biasanya kalau aku main bola, kalau aku nggak bisa main bola pasti kalau aku ikutan nggak dibolehin. Kenapa? Kalau aku lah pengen main bola, aku selalu nggak diajak kan. Apa sih? Siapa sih nggak ngajak? Nah itu semuanya. Di mana? Di sini dah. Ya pas di sekolah. Al-Iman dah. Kenapa? Aku nggak diajak. Kenapa aku nggak diajak? Karena aku nggak bisa main bola. Bisa gitu loh. Terus lek gak bisa main bola, apa untuk anunya ruginya? Nggak dibolehin ikut. Ya wes dong. Nggak, misalnya memang nggak diboleh ya wes ngapain kamu pusing-pusing? Belajar aja lah dong. Terus kalau gak iso main bola gak dikoconi ngono ta? Hah? Gak ditemenin. Terus Biasa aja kalau rugi kalau gak ditemenin sama mereka. Enggak toh? Buatan Enggak, ya wes. juga sering sih diajak main. Pas hari Rabu itu aku loh sering diajak main. Wes pokoknya ancane gak dijak main bola gak apa-apa, gak usah bingung. Belajar aja atau main yang lain kan gitu. Karena untungnya karena rugi nih, tenang aja deh. Oh di situ sama-sama bayar aja kok. Mbok berak oh tak kira mbok bebek. Oh bapak kok anak. Berarti kalau 30 menit itu berapa? Berarti 30 menit toh, setengah jam itu. Kalau 1 jam 60 menit kan gitu loh. Setelah 600 meter, belok kanan. Aduh, siapa no ini Umi ini siapa no? Aduh, loro Leon. Furniture.
Belok kanan. Lobi kanan, Bi. Iya bang. Awes. Iku. Iyalah. Enggak lah. Makanya teko ngarep mati lampu bang. Apa? Oh makanya enggak. Iya, iku pada ambek sing ngarep nang mati lampu. Alhamdulillah, sehat, masya Allah. Anu nek jagoan meneh siji. Jagoan iki? Wis turu. Ya, turu. Oke bang. Iya. Oh. Hebat ya. Makanya. Enggak punya rumah. Ternyata dia ahli masak. Ya. Oh. Ya sip. Oh. Kampus bang? Hah? Oh. Kedokteran. Oh, kedokteran misal. Iya. Pas mati lampu. Iya. Hebat ya. Bangun sendiri apa dibangunin apa itu tadi? Dibangunin. Ayo wes. Ya. Nih minum. Guys, sekarang kita lagi. Ini enak ya guys ya. Mereka ya apa ya? Rumahnya seperti apa? Pakai istana.
kan yang kedua kan. Oh, deh. Ya itu, nakal dulu nakal. Loh, jangan dibuka semua, kamu udah gak dengerin loh. Ciri khasnya nih, Mas Ahmad. Ini ciri khasnya nih. Nih. Klaten coba. Iya. Kan Klaten. Kita masuk Solo. Solo. Kita di mana? Kita kemarin dari mana kemana, jam berapa, cerita dong saya. Ayo cerita. Ayo cerita kita kemarin. Ayo saya. Ya Mas. Cerita dong saya. Ayo. Mas. Hah? Ayo cerita ya.
Ekonomi Bisnis dengan program studi S1 Manajemen dengan akreditasi baik, S1 Ekonomi Islam akreditasi baik sekali, S1 Akuntansi akreditasi baik sekali, D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak akreditasi baik sekali, D3 Akuntansi dengan akreditasi baik sekali, Fakultas Teknik dengan program studi S1 Informatika dengan akreditasi baik, Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dengan akreditasi baik, dan Fakultas Kesehatan program studi D3 Kebidanan dengan akreditasi baik. Adapun biaya kuliah di ITB AAS Indonesia sangat terjangkau. DPA atau uang pangkal 2 juta rupiah, SPP hanya 400.000 per bulan, sudah termasuk UAS dan UTS. ITB AAS Indonesia juga menerima jalur kuliah RPL atau rekognisi pembelajaran lampau atau transfer. Perkuliahan dapat ditempuh 1 sampai dengan 2 tahun. Fasilitas kuliah, sarana dan prasarana perkuliahan, ruang kuliah yang nyaman dan modern, dilengkapi dengan AC dan LCD, laboratorium komputer, perpajakan, lab perbankan, lab akuntansi yang lengkap dan modern. ITB AAS Indonesia juga telah bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. ITB AAS juga double degree dengan Hatia University Thailand dan Lincoln University Malaysia. Adapun pilihan kelas di ITB AAS Indonesia meliputi kelas reguler pagi, kelas reguler malam, dan kelas pegawai. Jangan sampai Anda salah pilih untuk berkuliah berkualitas dengan biaya terjangkau. Segera daftarkan putra-putri Anda atau putri Anda ke ITB AAS Indonesia yang teralamatkan Kampus 1, Jalan Slamet Riyadi, nomor 361, Windan Makam Haji Kartosuro Subarjo. Israel dan juga sebagai alat pembayaran yang sah di teritori Palestina di tepi barat dan jalur Gaza, satu sekel sama dengan Rp4.500. Harga tiket dari Jakarta ke Tel Aviv, Israel adalah sekitar Rp7 juta untuk satu kali jalan, dan bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Israel memerlukan visa. Kota Tel Aviv hingga kini diakui PBB dan negara-negara lain sebagai ibu kota Israel, meskipun Israel kini berada di Yerusalem. Uniknya, Israel sendiri tak menganggap jika kota ini sebagai ibu kota mereka. Israel adalah salah satu negara berdaulat termuda di dunia, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 setelah Perang Arab-Israel pada tahun yang sama. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia dan merupakan salah satu negara paling sukses karena beberapa alasan. Setelah orang Babilonia menaklukkan kerajaan Yehuda, sebagian orang Yahudi dideportasi ke perbudakan. Orang Yahudi adalah minoritas di negara tempat mereka tinggal dan ini memberi mereka dorongan untuk menonjol. Meskipun populasinya kecil, ia memiliki salah satu tentara terkuat di dunia, melampaui negara-negara dengan lebih banyak penduduk, seperti Kanada, Spanyol, Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Argentina. Tentaranya termasuk di antara 20 tentara yang paling kuat di dunia.
Negara Israel diyakini memiliki antara 80 dan 400 hulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua dan menengah. Mereka juga menonjol dalam desain dan pembuatan drone. Jika Anda pergi ke Israel, saat Anda berjalan melalui jalan-jalan Yerusalem atau pantai Tel Aviv, dan Anda melihat orang-orang dengan senjata, jangan panik, karena itu ada wajib militer, dan orang Israel biasa melakukan aktivitas sehari sambil membawa senjata dan mengenakan pakaian militer. Israel adalah salah satu negara yang berteknologi maju, dengan lebih dari 4.000 perusahaan di sektor teknologi. 60 dari 500 perusahaan teknologi terbesar di dunia ada di Israel. Ia hanya menempati urutan di belakang Amerika Serikat dan Cina. Pekerja dan perusahaan Israel telah berkontribusi pada pembuatan perangkat keras dan produk Apple dari Google, Intel, dan Microsoft. Israel adalah negara kedua dengan siswa terbanyak yang kuliah, persis di belakang Kanada. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pengajaran dan penelitian, mendidik mahasiswa untuk memiliki inisiatif melakukan uji coba dan keterampilan kewirausahaan. Saat mengunjungi Israel jangan berbicara tentang politik, karena sejarah Israel dan Yahudi serta konflik mereka yang terus berlanjut, ini adalah subjek yang rumit dan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Anda juga disarankan untuk mengetahui tentang makanan halal yang diperbolehkan dalam tradisi Yahudi. Ruminansia yang memiliki kuku terbelah dan tidak menyeret diri melalui pasir adalah halal, sedangkan kelinci, unta, dan babi tidak boleh dimakan, begitu pula produk yang berasal dari mereka. Namun ada aturan lain, seperti orang Yahudi hanya boleh makan makanan halal yang dibuat oleh orang Yahudi, daging dan susu tidak boleh dicampur, atau setiap peralatan dapur harus digunakan untuk memasak makanan tertentu. Jangan menyentuh lawan jenis Yahudi Ortodoks, karena hukum Yudaisme Ortodoks melarang kontak dengan lawan jenis, kecuali suami istri, kerabat atau anak. Sesuatu yang sangat penting adalah tidak pergi menjelajahi alam di Israel, karena ini adalah negara yang sedang berkonflik dan mungkin ada ranjau. Selain itu, berpakaianlah yang sopan, tanpa terlihat berlebihan, karena banyak tempat yang dianggap keramat. Di sisi lain, disarankan untuk tidak membawa buku-buku agama atau buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab yang dapat membuat Anda dicurigai. Jika Anda pergi ke restoran di Israel, tinggalkan tip, karena para pramusaji lebih mengandalkan hidupnya dari tip daripada gaji mereka. Jika Anda puas dengan layanannya, sisakan 15% atau lebih dari harga makanan, dan jika Anda tidak puas, setidaknya berikanlah 10%. Yerusalem dianggap sebagai kota suci oleh 3 agama besar dunia, yaitu Kristen, Islam, dan Yudaisme. Jika Anda pergi ke Israel, perlu diingat bahwa aturan etiket akan bervariasi tergantung dengan siapa Anda berinteraksi. Sebagian besar penduduknya berperilaku kebarat-baratan, namun ada juga penduduk yang beragama Islam. Jangan menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri tidak suci bagi orang Israel, dan hanya digunakan untuk kebersihan pribadi. Di Yerusalem ada pemakaman Yahudi di Bukit Zaitun. Pemakaman ini adalah salah satu yang tertua yang digunakan di dunia, dan memiliki lebih dari 150 makam, beberapa di antaranya berusia lebih dari 1000 tahun. Tembok ratapan adalah tempat tersuci dalam Judaisme, karena masih merupakan bagian dari bait suci kedua, dan orang-orang Yahudi juga sangat menghormati tembok tersebut. Tembok itu bahkan dijadikan sebagai tempat berdoa. Banyak dijumpai orang-orang Yahudi yang berdoa di sana, memasukkan sebuah gulungan kertas berisi doa di celah-celah batu tembok tersebut. Setelah 500 meter, layanan pos Israel memiliki bagian khusus untuk surat kepada Tuhan. Semua surat yang datang ke Yerusalem dari seluruh dunia yang ditujukan kepada Tuhan, dibuka dan ditempatkan di celah-celah tembok barat. Di Yerusalem ada kuil Kristen yang paling suci, yaitu gereja atau basilika makam suci atau gereja kebangkitan, di mana makam tempat Yesus Kristus ditempatkan setelah penyaliban akan ditemukan. Selama berabad-abad, 2 keluarga Arab memiliki hak istimewa untuk membuka dan menutup pintu masuk utama basilika ini. Nea Sharim dapat dianggap sebagai lingkungan yang paling unik secara ideologis di Yerusalem Barat saat ini. Ini adalah rumah bagi Yahudi Haredi ultra-ortodoks, yang mudah dikenali dari setelan hitam mereka dengan topi yang serasi, janggut lebat, dan kunci keriting panjang yang dikenal sebagai PS. Topi yang dikenakan sebagai dan dari kain atau ini adalah pengingat bahwa Tuhan selalu ada di atas benak. Keturunan Israel yaitu dengan tim Andorita, di bulan perang ortodoks yang menyumbangkannya anak dan 7 anak wanita. Gaji rata di Israel 5 juta per bulan, namun biaya juga cukup tinggi. Yakin bahwa semua orang di kita tersebar luas, meskipun ini bermitos yang baru saja menghindar keluarga dan negara tangguh. Banyak orang kaya di keluarga Yahudi, seperti Sasal diriku atau Martin di divisi terapi Amerika orang Yahudi atau 5% lebih kaya dari rata-rata orang kaya. Orang
Israel membersihkan mulai gagalnya sampai 3 Anuk atau festival cahaya. Ini adalah donat bundar yang diantar di dalam singa saya atau krim tutup dengan gula icing. Israel gaya yang dibuat berdasarkan populasi karena memiliki 280 senjata bertambah. Di Taklon, maka anjing anti kulit bingung dengan lebih seru 3 anjing, kemudian anjing dainan terhubung tambah klarifikasi. Jika seorang laki-laki apa yang dianggap kuasaan pribadi orang saya rayakan di mana anda tersebut saat